Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti dari kelas Manajemen 6A Pagi. Di sini saya akan memaparkan sedikit apa yang sudah saya rangkum dari mata kuliah bank dan keuangan lainnya. Rangkuman materi ini mencakup struktur industri perbankan, produk perbankan, manajemen risiko, financial technology, prudent banking, keuangan global, dan yang terakhir perbankan konvensional versus perbankan syariah. Dimulai dari bab yang pertama itu yaitu struktur industri perbankan. Yang pertama ada bank komersial. Bank komersial ini sering menjadi bagian penting dari sistem keuangan suatu negara dan menjadi pusat untuk menghimpun dana masyarakat. Perannya itu menghimpun dana, memberikan kredit dan pembayaran. Yang ketiga layanan pembayaran. Yang keempat manajemen risiko dan investasi. Yang selanjutnya ada pengembangan ekonomi, dan yang terakhir ada pembiayaan infrastruktur. Yang kedua ini ada bank investasi. Bank investasi berperan dalam menyediakan layanan penasehaatan keuangan dan manajemen risiko pada kliennya. Jadi struktur industri lembaga investasi itu ada manajer portofolio, analisis investasi, manajemen risiko, pemasaran dan penjualan, layanan pelanggan dan administrasi, divisi keuangan, departemen kepatuhan, dan yang terakhir pengembangan produk dan inovasi. Yang ketiga ada bank sentral. Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem keuangan suatu negara. Jadi tugasnya itu meliputi pengendalian suku bunga, pengaturan uang yang beredar, dan menjaga stabilitas mata uang. Mereka juga berperan untuk menangani krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, bank sentral di Indonesia ini adalah Bank Indonesia. Fungsinya itu untuk melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Selain itu juga berfungsi untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, yang keempat ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank ini entitas keuangan yang tidak memiliki lisensi perbankan tapi menyediakan layanan keuangan yang serupa dengan bank. Contohnya itu ada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini memainkan peran penting dalam menyediakan akses ke modal dan layanan keuangan bagi masyarakat. Contohnya itu ada pegadaian, koperasi, pasar modal, dan perusahaan leasing. Nah, yang kelima ini ada pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat di mana individu, perusahaan, dan pemerintah dapat melakukan transaksi keuangan seperti pembelian dan penjualan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Pasar keuangan memfasilitasi aliran dana dan investasi serta menetapkan harga aset keuangan. Nah, yang terakhir ada perusahaan fintech. Perusahaan fintech itu adalah perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan. Jadi mencakup dengan beberapa jenis entitas dari aplikasi pembayaran, platform peminjaman, hingga perusahaan pengelolaan investasi. Nah, perusahaan fintech ini menghadirkan inovasi keuangan dengan menyediakan layanan yang lebih efisien, terjangkau, dan mudah diakses. Contohnya itu ada Dana, Flip, dan Link Aja. Bab yang kedua itu ada produk perbankan. Jadi perbankan memiliki 10 produk. Yang pertama itu ada tabungan. Tabungan adalah produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dan mengakses dana mereka dengan mudah. Biasanya tabungan ini dilengkapi dengan buku tabungan atau rekening online yang memungkinkan nasabah untuk melakukan setoran, penarikan, dan transfer dana. Yang kedua ada deposito. Deposito adalah produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menetapkan dana mereka dalam waktu tertentu dengan tingkat bunga yang tetap. Nasabah biasanya mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa, tetapi dana tersebut tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Nah, yang ketiga ini ada kartu debit dan kartu kredit. Kartu debit memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran secara elektronik atau penarikan tunai langsung dari rekening bank mereka. Dan kartu kredit memungkinkan nasabah untuk melakukan pembelian atau transaksi kredit hingga batas kredit tertentu yang ditetapkan oleh bank. Yang keempat ada pinjaman konsumen. Pinjaman konsumen adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada individu untuk keperluan pribadi, seperti pembelian barang, biaya pendidikan, atau perjalanan. Pinjaman ini dapat berupa pinjaman pribadi, mobil, atau pinjaman pendidikan.
Yang kelima ada pinjaman bisnis. Pinjaman bisnis adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan atau pengusaha untuk mendukung operasi bisnis, investasi, atau ekspansi. Pinjaman ini dapat berupa modal kerja, pembelian aset, pembangunan proyek, atau peningkatan infrastruktur. Yang keenam ada pembiayaan properti. Pembiayaan properti atau KPR adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada individu untuk pembelian atau pembangunan properti. Nasabah dapat memperoleh pembiayaan untuk pembelian rumah, apartemen, tanah, atau properti komersial. Nah, yang ketujuh ada investasi dan manajemen aset. Bank juga menyediakan layanan investasi dan manajemen aset kepada nasabah yang ingin mengelola investasi mereka. Ini termasuk penyelesaian investasi, reksadana, obligasi, saham, dan produk investasi lainnya. Yang kedelapan ada layanan pembayaran. Bank juga menyediakan layanan pembayaran yang mencakup transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk dan layanan, serta layanan pembayaran internasional. Ini termasuk transfer antar bank, transfer elektronik, layanan pembayaran online, dan layanan mobile banking. Yang kesembilan ada bank digital. Berkembangnya teknologi, bank juga memberikan layanan perbankan digital seperti internet banking, mobile banking, dan aplikasi perbankan yang memungkinkan nasabah untuk mengakses dan mengelola rekening mereka secara online. Dan yang ke-10 adalah layanan lainnya. Jadi selain produk dan layanan yang disebutkan di atas, bank juga memberikan layanan tambahan seperti asuransi, reksadana, layanan notaris, jasa safe deposit box, jasa konsultasi, dan lain sebagainya. Bab 3 membahas tentang manajemen resiko. Manajemen resiko ini adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian resiko yang ada dalam suatu organisasi atau kegiatan. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi potensi resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, mengukur dampak dari kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangi atau mengelola risiko dengan efektif. Jadi ada 4 tahap untuk mengidentifikasi manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko. Langkah pertama ini mengidentifikasi semua risiko potensial yang mungkin terjadi dalam operasi organisasi atau kegiatan tertentu. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber termasuk lingkungan eksternal, kebijakan internal, proses operasional, teknologi, atau faktor manusia. Evaluasi risiko itu berguna untuk memahami dampaknya dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Evaluasi risiko melibatkan analisis mendalam terhadap konsekuensi potensial risiko tersebut terhadap tujuan organisasi dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Yang ketiga ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi dampak terjadinya transfer risiko ke pihak lain, atau menerima risiko dengan pemahaman yang jelas tentang konsekuensinya. Yang keempat ada monitor and review. Jadi setelah pengendalian risiko diterapkan, perlu terus untuk memantau risiko tersebut dan mengevaluasi efektivitas pengendalian yang telah diimplementasikan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan kondisi atau lingkungan yang dapat mempengaruhi risiko serta untuk memperbaiki atau menyesuaikan strategi manajemen risiko mereka. Yang keempat ada financial technology. Financial technology adalah istilah yang mengacu pada inovasi dan teknologi yang digunakan dalam industri keuangan untuk menyediakan layanan keuangan secara lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Atau dari fintech ada 8. Yang pertama ada pembayaran digital, yaitu seperti aplikasi pembayaran, dompet digital pembayaran melalui perangkat seluler, pembayaran online, dan teknologi NFC untuk pembayaran contactless. Yang kedua ada peer-to-peer lending. Jadi fintech memfasilitasi pinjaman antara individu dan bisnis secara langsung tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Jadi peer-to-peer lending ini mempertemukan peminjam dengan investor yang bersedia memberikan pinjaman dengan proses yang cepat dan biaya yang lebih rendah.
Yang ketiga ada robo-advisor. Jadi fintech menyediakan platform investasi yang otomatis yang menggunakan algoritma dan teknologi untuk memberikan saran investasi kepada investor. Yang keempat ada cryptocurrency atau blockchain. Jadi fintech memperkenalkan mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, serta teknologi blockchain yang mendasarinya. Blockchain digunakan untuk berbagai aplikasi keuangan, termasuk transaksi digital, identitas digital, penyelesaian transaksi, dan manajemen rantai pasokan. Yang kelima ada crowdfunding. Jadi fintech menyediakan layanan platform crowdfunding yang memungkinkan individu atau bisnis untuk menggalang dana dari sejumlah kecil investor melalui internet. Jenisnya itu ada crowdfunding ekuitas, crowdfunding utang, dan crowdfunding reward based. Yang keenam ada insurtech. Jadi fintech mengubah industri asuransi dengan menyediakan solusi teknologi untuk proses asuransi yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Yang ketujuh ada open banking. Fintech memfasilitasi pertukaran data keuangan antara lembaga keuangan dan penyedia keuangan lainnya. Ini memungkinkan integrasi data keuangan, layanan agregasi keuangan, dan inovasi produk keuangan baru. Yang kedelapan ada regtech. Fintech juga menyediakan solusi teknologi untuk membantu lembaga keuangan mematuhi regulasi dan standar kepatuhan. Regtech ini mencakup manajemen risiko kepatuhan, pelaporan regulasi, identifikasi kecurangan, dan otomatisasi proses kepatuhan. Bab kelima ada prudent banking. Prudent banking menurut Usman adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Prinsip prudent banking ada 5. Yang pertama ada karakter. Karakter ini tentang kepribadian dari calon debitur, seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaannya, hobi, dan cara hidupnya, dan lainnya. Analisis karakter ini mengetahui apakah calon debitur ini jujur dan berusaha memenuhi kewajibannya. Kedua ada capacity. Capacity ini merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar hutang. Yang ketiga ada kolateral, jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur ternyata tidak benar-benar bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan ini diperhitungkan paling akhir, artinya apabila masih ada suatu kesangsian atau pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Yang keempat ada kapital. Kapital ini adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur pemodalan, rasio-rasio keuntungan. Di kondisi ini, bank dapat menentukan seberapa besar dana yang dikeluarkan untuk kredit dan seberapa besar plafon yang diberikan. Nah, yang terakhir ada condition. Dalam pemberian kredit, bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur, karena ada beberapa kegiatan usaha yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi. Bab ke-6 ada keuangan global. Keuangan global ini adalah segala aktivitas yang terjadi di tingkat internasional atau lintas batas negara, mencakup dengan segala hal yang berkaitan dengan aliran uang, investasi, perdagangan, dan kegiatan uang lainnya yang melintasi batas-batas nasional. Contoh aktivitas keuangan global ada 6. Yang pertama ada perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional ini adalah aktivitas antara negara-negara yang melibatkan pertukaran barang dan jasa, serta aliran uang yang terkait dengan pembayaran dan penerimaan pembayaran untuk transaksi tersebut. Yang kedua ada pasar valuta asing atau forex. Adalah perdagangan mata uang asing antar negara-negara yang melibatkan pembelian dan penjualan mata uang untuk tujuan spekulasi, investasi, atau perdagangan. Yang ketiga ada pasar keuangan global. Di sini pasar keuangan global di mana instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif diperdagangkan secara internasional.
Yang keempat ada investasi langsung, itu penanaman modal langsung oleh perusahaan atau individu dari suatu negara ke dalam bisnis atau aset di negara lain. Yang kelima ada lembaga keuangan multinasional, itu institusi keuangan yang beroperasi di berbagai negara dengan layanan seperti perbankan, asuransi, dan manajemen investasi. Yang keenam ada organisasi dan perjanjian keuangan internasional, yaitu kesepakatan dan organisasi seperti Dana Moneter Internasional atau IMF atau Bank Indonesia yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan keuangan antar negara, memberikan bantuan keuangan, dan mengatur masalah keuangan global. Bab yang terakhir atau bab ketujuh ada perbankan konvensional versus perbankan syariah. Ini saya akan menjelaskan tentang persamaan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Yang pertama adalah fungsi utama, keduanya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan, menerima dana dari nasabah, dan memberikan pinjaman serta berbagai layanan keuangan lainnya. Yang kedua ada jasa dan produk. Keduanya menawarkan produk dan layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dana kredit, kartu kredit, investasi, asuransi, dan layanan pembayaran. Yang ketiga ada penggunaan teknologi, sama-sama menggunakan aplikasi pembayaran digital, internet banking, atau layanan perbankan mobile. Yang keempat ada pengaturan pemerintah, yaitu diatur oleh otoritas keuangan dan regulator yang sama dengan peraturan dan standar untuk memastikan stabilitas dan keamanan sektor keuangan. Kelima ada manajemen risiko, jadi menghadapi risiko serupa seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional, serta memiliki sistem manajemen risiko untuk mengelolanya. Yang keenam ada tujuan profitabilitas, bertujuan untuk mencapai profitabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan serta memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan nasabah. Yang kedua ada perbedaan perbankan konvensional versus perbankan syariah. Yang pertama bisa dilihat dari prinsip operasional. Perbankan konvensional berdasarkan keuntungan dan bunga, sedangkan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah Islam, larangan riba, dan transaksi spekulatif. Yang kedua ada struktur produk. Kalau perbankan konvensional meliputi tabungan, pinjaman dengan bunga, kartu kredit, atau produk investasi konvensional. Kalau perbankan syariah meliputi tabungan syariah, pembiayaan tanpa bunga seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, asuransi syariah, dan produk investasi syariah. Yang ketiga ada manajemen risiko. Kalau perbankan konvensional fokus pada risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional. Sedangkan perbankan syariah selain risiko konvensional juga memperhatikan risiko moral dan syariah. Yang keempat ada tujuan dan filosofi. Kalau perbankan konvensional untuk mencapai keuangan finansial bagi bank dan pemegang saham. Sementara di perbankan syariah selain keuntungan finansial juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial umat, serta nilai etika dan moral Islam. Yang terakhir, yang kelima, ada pengaturan dan pengawasan. Kalau perbankan konvensional diatur oleh otoritas keuangan negara dengan peraturan sekuler, sementara perbankan syariah diatur oleh otoritas negara dan badan pengawas syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketujuh bab ini dibuat berdasarkan referensi dari buku bank dan lembaga keuangan lainnya yang ditulis oleh Ibu Oktanila Lukita, Ibu Eva Fauziana, dan Ibu Yeni Sari. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.